Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali bertemu di channel Hikmah Kehidupan. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mengurai riwayat kehidupan saya, yang dulunya seorang yang bisa dikategorikan bejat dan selalu berlumur dalam lembah maksiat dan tidak pernah mengenal akan namanya ilmu agama. Padahal notabene saya seorang muslim, tapi hanya sebatas Islam KTP. Sebelum lanjut ke pembahasan, sahabat beriman jangan lupa untuk subscribe video ini, like, komen, dan bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebut saja nama saya Umar. Saya berumur 40 tahun dan saya sudah berumah tangga dan dikaruniakan 3 orang putra. Dan yang membuat saya sendiri bingung karena tempat tinggal saya dikenal dengan daerah yang kental ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya sendiri jauh dari kata dekat dengan ajaran Islam, walau saya berstatus muslim. Sekedar mengingatkan, dan saya baru dapatkan ini semua setelah saya mendapatkan sesuatu yang amat mahal dan tidak dapat dibeli dengan kekayaan harta, dan tak seorang pun dapat membelinya, yaitu hidayah Allah. Ingatlah saudara-saudaraku, janganlah kita memandang seseorang karena keburukannya. Alhamdulillah, saya sudah menjalankan perintah Allah, walau belum sesempurna sebagian orang. Saya sudah sholat 5 waktu, dan yang paling mahal dan sangat bermakna dalam hidup saya sekarang, saya sudah bisa mengaji. Jujur, dulu bila telah tiba masanya bulan suci Ramadan, seiring waktu saya sering meneteskan air mata bila mendengar orang-orang membaca Al-Quran di surau-surau dan di masjid-masjid. Saya menggerutu dalam hati, ya Allah, saya tidak bisa mengaji dan tidak bisa mengenal Al-Quran. Dan hal yang paling membuat saya sedih ketika buah hati saya meminta saya untuk menyimak bacaan Al-Quran yang ia bacakan. Saya mencoba menutupi keaiban saya di depan anak saya. Kalau saya tidak bisa membaca dan saya tidak bisa mengaji, saya memberi alasan bila mata saya agak rabun dan dengan alasan-alasan yang lain. Tapi sekarang alhamdulillah, saya sudah dapat mengajari mereka bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Alhamdulillah ya Allah. Genap umur saya 42 tahun. Saya bertemu dengan seorang yang sering mengikuti majelis taklim, dan saya diajak untuk ikut dengan beliau. Hari demi hari saya lalui dan saya coba serahkan urusan saya kepada Allah sembari berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan saya agar saya senantiasa dekat denganmu. Dan tanpa saya duga, doa saya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Semakin hari saya semakin aktif di pengajian, dan pada suatu kesempatan guru saya memanggil saya. Saya amat terkejut, dan yang saya takutkan beliau menanyakan apakah saya bisa mengaji. Seperti seorang pesakitan yang diajukan pertanyaan oleh hakim, dan dengan terisak-isak saya menjawab, amat rugi saya guru, sudah segini umur saya, tapi saya belum bisa mengaji dan tidak mengenal Al-Quran. Dan saya sangat senang karena beliau menanggapi hal itu tanpa berpikir panjang. Beliau mengiyakan, dan saya spontan berkata kepada beliau, ya guru, tolong ajarkan saya membaca Al-Quran. Sahabat beriman, latar belakang kehidupan ekonomi saya
saya hanya seorang buruh lepas. Saya bekerja di salah satu UKM dan saya hanya bekerja 5 jam dalam satu hari. Setelah saya bertemu dengan guru saya langsung mengambil sikap. Selepas pulang kerja dan setelah menjemput anak-anak sekolah, saya langsung menuju tempat pengajian. Dan saya bertekad, saya mohon ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Saya membuang rasa malu saya. Saya sering dicemooh oleh anak-anak. Sudah tua tapi tidak bisa mengaji. Dan sebagian orang memandang saya sinis dan merendahkan saya. Saya tidak peduli. Saya diajarkan mengaji dari nol dengan mengenal huruf-huruf dasar Al-Quran, yaitu huruf hijaiyah, dan mengaji bersama dengan anak-anak umur tingkatan sekolah dasar. Dengan izin Allah, saya tidak butuh waktu lama untuk memahami. Hanya dalam tempo 2 minggu, saya sudah mengenal dan bisa menghafal huruf-huruf dasar Al-Quran dan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Genap 1 bulan, saya sudah diajarkan untuk membaca Al-Quran secara lancar sambil diberi ilmu-ilmu yang lain yang berguna dalam kehidupan sehari-hari saya, mulai dari bersuci, berwudu, dan ilmu yang amat mendasar, yaitu ilmu ketauhidan, ilmu mengenal Allah. Alhamdulillah. Bila saya flashback ke belakang, sekarang jiwa saya telah tenang, walau secara ekonomi masih morat-marit, namun secara ukuran seorang hamba, saya sudah mendekati kata sempurna. Karena saya sekarang, kehidupan yang saya jalani semata-mata hanya dengan petunjuk Allah. Dan saya merasa menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Allah telah membuka jalan agar saya senantiasa selalu di jalannya. Ya Allah, semoga saya tetap istiqomah di jalanmu. Sahabat beriman, terkadang kita memandang orang hanya dengan sebelah mata. Bila Allah telah berkehendak, Ia akan memilih kita walaupun dengan cara dipaksa. Dan bila telah dipilih oleh Allah, maka berlarilah. Bila tidak sanggup untuk berlari, maka berjalan. Tidak sanggup untuk berjalan, merangkaklah. Yang jangan saudara muslim menoleh sekali ke belakang. Tetap istiqomah di jalan Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi iktibar bagi sahabat beriman. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.